luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sebelum kita memulai kebaktian kita persiapkan apa yuk? Alkitab, buku Ende, persiapkan diri, terus persiapkan persembahan. Oke, tetapi sebelum itu kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini yang indah Tuhan. Engkau masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan walaupun kami beribadah secara online Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh anak-anak yang melaksanakan kegiatan kebaktian sekolah minggu Tuhan. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Engkau semakin berikan mereka kepintaran, kebijaksanaan, kesabaran dalam mengajari anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita mulai ibadah kita bernyanyi dari buku Wende nomor 549 ayat 1 dan 2 Holland Danak. Diikuti inang ya. Pamuji nami baen ture, buhai marohanami be, patinggil pinggol nami i, lau tumangihon hatami. Amin. Nah adik-adik, kita sama-sama mengucapkan patik parjolo. Masih ingat ya? Ya. Ahudo Jahoba debatam Ninna debatata dan jadi maraku ahu bahenonmu debatam. Sekali lagi ya. Ahudo Jahoba debatam Ninna debatata dan jadi maraku ahu bahenonmu debatam. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patitni. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 169 ayat 1 dan ayat 2 Hosi Pangoluang. Hosi Pangoluang
panesa nami, di dosa nidongan, namar dosa Tuhami. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membacakan ayat hafalan minggu ini, kita dengarkan dulu teman-teman kita ya. Yesaya 11 ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Terima kasih. Amin. Amin. Yesaya 11 ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Amin. Yesaya 11 ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Amin. Nah, kita dengarkan sama-sama ayat hafalan untuk minggu ini dengan kakak-kakak sekolah minggu kita ya. 1, 2, 3. Yesaya 11 ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti Inang ya. Martua ma natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 214 ayat 1 sampai yang kedua, Sonang di Lambung Yesus. Amin.
adik-adik, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Batak. 1, 2, 3. Au korsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au korsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinobuhan ni si Maria, nagabe-gabean siang tondi parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata natu maun na bernit, di pangumuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silam, natua tu banua toru dung ditanom, namulak mangolu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lahu hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana pai mangulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Nahu porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau pani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasasaan di dosa, dohot dihatai namando, mulak mangolu sogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 539 ayat 1 sampai yang kedua. Sayuta gamdo Tuhaku. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelum kita mendengarkan, adik-adik sudah bawa Alkitabnya kan? Persiapin ya. Nah, saatnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih pelihara kami, Tuhan jagai kami. Dan saat ini kami bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu untuk saat ini. Tuhanlah yang menyertai, sehingga kami mengerti firman-Mu dan mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, buka kitabnya. Dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Yesaya itu perjanjian apa ya? Benar, perjanjian lama. Nah, Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-3. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Raja damai yang akan datang.
suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, adik-adik, tentu kita semua sudah mengenal Yesaya, bukan? Sudah ya. Yesaya itu seorang nabi yang besar. Jadi dalam firman ini, Nabi Yesaya itu seorang pembawa berita bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu sudah terpuruk, sudah menangis karena mereka itu berada di dalam pembuangan yang ada di Babel. Mengapa mereka terbuang di Babel? Nah, kita sudah tahu adik-adik semuanya, karena mereka itu tidak setia dengan Tuhan Yesus. Tidak setianya dengan, kenapa Inang? Tuhan sudah berfirman, satu Allah saja yang harus kita sembah. Tapi ternyata bangsa Israel itu mendua hati. Mereka menyembah Tuhan dan mereka menyembah berhala. Sehingga Tuhan itu menghukum mereka. Tidak boleh begitu, harus satu yang disembah. Nah, karena kalian nakal, saya menjatuhkan kalian ke pembuangan yang ada di Babel. Sehingga bangsa Israel itu terbuang dan mereka tersiksa di sana. Mereka harus kerja keras, mereka harus menangis, mereka harus terpuruk, dan tidak ada kehidupan yang enak. Nah adik-adik, tapi Tuhan itu ternyata bukan Tuhan yang benci, yang pendendam, tidak. Tuhan itu Tuhan yang setia, yang menunjukkan kasih sayangnya bagi setiap orang. Sekalipun dia bandal, sekalipun dia jahat, tapi Tuhan memberikan waktu, kesempatan untuk dia supaya bertobat. Nah, di mana kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka itu berada di pembuangan? Inilah saatnya. Tuhan itu berfirman kepada Yesaya, Yesaya, sampaikanlah ke bangsa Israel yang ada di pembuangan itu, katakan kepada mereka bahwa seorang akan lahir dari tunggul Isai. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya dia penuh dengan roh hikmat, penuh dengan pengertian, dia penuh dengan roh nasihat, penuh dengan keperkasaan. Dia itu benar-benar yang mampu melakukan kebaikan. Nah, dari semua ciri-cirinya itu disebutlah dia Raja Damai. Ya, Raja Damai. Kalau Raja Damai itu tentu dia itu seorang yang sangat diagungkan. Karena itulah makanya Yesaya itu dia pergi menyampaikan kepada Israel supaya mereka tetap semangat bahwa ada seorang pembawa damai kepada kalian, membangkitkan semangat kalian, membangkitkan kehidupan kalian menjadi bangsa yang diberkati. Nah, adik-adik, tadi Yesaya sudah menyampaikan bahwa Tuhan itu akan datang untuk menyembuhkan sakit hati bangsa Israel. Akan datang, yaitu Raja Damai. Nah, untuk saat ini bagi kita anak sekolah minggu, ada yang ditunggu adik-adik? Ada apa yang ditunggu? Itu di belakang Inang ada yang baru nggak sih? Ada ya, ada lampu-lampu, ada hiasan-hiasan yang baru. Itu kenapa dibuat adik-adik? Itu menunggu kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mau hadir. Benar sekali. Kalau Tuhan Yesus hadir, apa yang Tuhan
Yesus bawa? Kedamaian. Sama seperti bangsa Israel tadi ya. Tuhan itu datang untuk membawa damai kepada mereka, bangsa Israel, supaya bangkit dari keterpurukannya. Nah, untuk di saat ini juga adik-adik, kita mau menyambut Dia, Raja Damai, di dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita menyambut Dia, Raja Damai, apa yang harus kita lakukan? Haruslah kita terlebih dahulu pelaku kedamaian. Gimana melakukan kedamaian itu, Inang? Yang pertama, jadilah anak sekolah minggu pembawa damai dengan melakukan patuh akan orang tuanya. Kalau orang tuanya suruh, Intan, sapu rumah, cepat disapu. Kalau orang tuanya panggil, Joel, usir ayamnya, cepat pergi. Kalau dibilang, adik-adik, cepat, mari kita ibadah. Kata orang tuanya, ayo cepat dilakukan. Terus yang kedua, caranya supaya aku itu pembawa damai di rumah itu harus bagaimana, Inang? Kalau ada kakak beradik, tidak boleh berantem. Berantem karena makanan, berantem karena baju, berantem karena menonton TV, berantem karena handphone. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena kalau kita berantem, orang tua marah, mamanya marah, cubit-cubit, kan rumahnya ribut kan. Nah, itu nggak pembawa damai lagi. Terus yang ketiga, bagaimana ciri-cirinya pembawa damai, Inang? Dia itu yang rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa. Karena Tuhan yang akan datang itu dipenuhi dengan hikmat. Kita juga, jadi yang melakukan kebaikan itu, kedamaian itu harus dipenuhi dengan hikmat. Nah, adik-adik, ada yang baru kan dengan Inang? Ada yang bertanya tadi, Inang dengar, kenapa Inang Kones pakai kayak gitu di kepalanya? Iya, benar. Karena kita kan mau menyambut Raja Damai. Raja Damai itu ialah yang kita agungkan. Nah, ini apa ya yang biasa ya disebut namanya ya? Iya, benar. Ini sebuah mahkota raja. Mahkota raja itu siapa yang bisa pakai, Inang? Mereka yang membawa damai. Jadi setiap orang yang membawa damai di keluarganya, dimanapun berada, dia akan diberikan mahkota kehidupan. Karena Tuhan itu datang, dia membawa kedamaian, maka Tuhan disebut Raja Damai dan diberikan mahkota. Anak-anak sekolah minggu juga begitu ya adik-adik, ya. Bagi adik-adik yang mau melakukan kebaikan, silahkan dibuat mahkotanya dan pakaikan, lakukanlah di dalam kehidupannya. Cantik gak sih pakai mahkota? Cantik dong. Inangkannya cantik gak sih pakai mahkotanya? Cantik dong. Nah, setiap orang yang melakukan kedamaian, yang memakaikan mahkota, dialah pembawa damai. Jadilah adik-adik pembawa damai ya di rumah ya. Karena Tuhan kita yang mau datang itu pembawa damai. Mari kita sambut Dia dengan penuh hati, dengan keceriaan dan kegirangan, supaya kita mampu melakukan kedamaian. Tetap semangat adik-adik. Sekalipun virus corona ada, adik-adik jangan takut ya. Jangan menangis ya. Jangan malas-malas ya. Tetap semangat, sukacita selalu, karena sebentar lagi Raja Damai akan hadir di dalam hati kita. Adik-adik sudah beli baju barunya? Inang Kones juga belum, kakak sekolah minggu juga belum. Nah, tapi tetap semangat ya adik-adik. Di rumah saja pun kita ibadah, di rumah saja kita bernatal, tetap sukacita. Ayo, Inang mau lihat senyumnya mana? Oke deh, terima kasih adik-adik. Selamat bersukacita di rumah. Mari kita bahagia menyambut Raja Damai di dalam hati kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang memberikan sukacita kepada kami.
bahwa Engkau akan hadir di dalam hati kami untuk pembawa damai. Biarlah kami juga Tuhan mampu melakukan itu di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk melakukan kebaikan, kedamaian di dalam rumah kami, agar kami bersukacita bersama dengan keluarga kami. Tuhan, dalam menyambut kelahiran-Mu, ajari kami untuk tetap menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita. Jagai kami Tuhan dari virus corona, agar kami sehat dan kami dapat melakukan aktivitas kami sekalipun di rumah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita bernyanyi dari buku nyanyian Hatiku Penuh Nyanyian sambil mengumpulkan persembahan. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijam mauliate madi pasahat rohanami tuho ala dohot dagdanakon dicakon ho tuharajaonmu dison upapunguhami pelean nami saijalo mai bahen hasangapon di goarmu. Amen. Asadon
Alea manamina di Banua Kijang, Sai Pinot Badia Magoanmu, Sai Roma Harajamu, Sai Saut Malomo ni Roham di Banua Toon Sona di Banua Kijang, Lehon Matu Hami Sadareon Hanguluan Siapari, Sai Sama dosa nami Songon Panesa nami di dosa di dongan namar dosa Tuhami, Una kami togihon tu pangunjunan, Palua mahani sian pangago, ay korna puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama kita, disondakon Tuhan de batama bohina tu kita, jala asima rohana hidahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tu kita, jala dipasarkon ma damena tuton ditabe. Amen. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik, kembali lagi Kakak Tompi. Ayat hafalan minggu depan tertulis di Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Begini ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, adik-adik, tugas yang kedua adalah kita membuat mahkota. Mahkota ini bisa terbuat dari daun, karton, atau bahan lainnya. Ini tugas untuk horong 1, 2, dan 3. Horong 3 ada tambahan satu lagi. Sebutkan contoh pembawa damai di keluarga kita masing-masing. Oke, satu saja. Selamat bekerja. Dadah.